Good morning Bapak dan Ibu, serta anak-anak kelas 2 SDK Maria Ferrari di mana saja berada. Selamat jumpa kembali bersama saya Suster Valen dalam pembelajaran kita dari rumah. Apa kabar semuanya hari ini? Suster berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dalam kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Suster berharap anak-anak sudah menyiapkan diri sebaik mungkin ya. Buku pelajaran, alat tulis, dan juga suster berharap agar Bapak dan Ibu selalu mendampingi anak kita dalam mengikuti pembelajaran pagi ini. Hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua. Kita akan belajar tentang anggota keluargaku. Tapi sebelumnya anak-anak, suster mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa yang benar. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengenal kehendak Allah dan melaksanakannya dengan sepenuh hati di tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang anak-anak kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini sebelum kita bernyanyi bersama, oke? Jadi setelah mengikuti pembelajaran yang suster kirimkan lewat video, suster berharap agar anak-anak mampu untuk menyadari akan peran anggota keluarga dalam kehidupan. Dan anak-anak juga mampu untuk merasakan cinta kasih antar keluarga yang merupakan wujud cinta Allah yang hadir secara nyata. Oke anak-anak, sekarang kita bernyanyi bersama ya. Semangat ya anak-anak. Let's discover, let's explore your creation and so much more.
Oke, very good. Oke, setelah kita bernyanyi bersama, kita lanjutkan dengan pembelajaran kita hari ini, oke? Anggota keluarga merupakan anugerah Allah. Anggota keluarga itu terdiri dari siapa-siapa, anak-anak? Dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Bergembira bersama keluarga berarti kita bersyukur kepada Allah, benar tidak? Sebaliknya, bertengkar dan bermusuhan dengan anggota keluarga berarti tidak menghargai anugerah Allah. Coba perhatikan gambar. Ini bertengkar dalam keluarga, lihat gambar pertama. Siapa bertengkar di situ? Antara bapak dan ibu. Terus anaknya tutup telinga. Terus yang kedua, antara kakak dan adik. Terus yang satu tidak mau mendengarkan nasihat dari mamanya. Baik tidak ini? Tentu tidak baik, itu berarti kita tidak menghargai anugerah Allah. Jadi kesimpulannya anak-anak, cinta kasih antara keluarga, antar anggota keluarga merupakan cinta Allah yang hadir secara nyata. Allah yang mencintai hadir melalui anggota keluarga yang saling mencintai. Ayah dan ibu cinta kepada anak-anaknya. Anak-anak juga cinta pada orang tuanya. Kakak mencintai adik-adiknya. Adiknya pun mencintai kakak-kakaknya. Karena apa? Karena anggota keluarga merupakan anugerah Allah bagi kita. Jadi kita semua harus saling mencintai. Sekarang suster mengajak kita untuk membaca kitab suci Yusuf dan saudara-saudaranya. Setelah membaca kitab suci bersama mama atau papa, sekarang kita menonton video tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf mengampuni saudaranya ketika saudaranya sudah berbuat jahat kepadanya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah,
orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Oke, anak-anak, setelah kita menonton video tadi, kesimpulannya bahwa biarpun Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tetap menolong mereka ketika terjadi bencana kelaparan. Dan ini memberikan contoh kepada kita semua. Sikap kita terhadap keluarga seharusnya adalah bagaimana, anak-anak? Pertama sekali kita harus saling menghargai, terus saling menghormati, saling menyayangi, saling memaafkan, dan yang terakhir yang penting adalah saling mendoakan. Sekarang suster mengajak kita untuk merenungkan dan memeriksa batin kita. Kita refleksikan diri kita. Oke. Sudahkah aku mengucapkan terima kasih pada setiap anggota keluarga yang berbuat baik padaku? Oke, mari kita berdoa bersama.
Ambil sikap berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat dan kegembiraan untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga, di tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, kita bernyanyi bersama. Keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup di sini ya. Thank you sudah mengikuti pembelajaran hari ini. God bless you. Sampai jumpa.